Culture adjustment. Halo everyone, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Fana Melinda. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 dengan NIM 882031917010 dengan dosen pengampu Ibu Iswandini Agustin MPD dari mata kuliah Cross Cultural Understanding. Hari ini saya akan mempresentasikan materi Cultural Adjustment. Cultural Adjustment. What is cultural adjustment? Apa itu penyesuaian budaya? Finding yourself in the midst of unfamiliar culture can be exciting. Everything around you is new and different. Language, climate, clothing, and food, but other differences are not as noticeable at first. Di tengah-tengah budaya yang asing dapat menarik, segala sesuatu di sekitar kita adalah baru dan berbeda, mulai dari bahasa, iklim, pakaian, dan makanan. Namun, perbedaan lain pada awalnya tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu terlihat. How people are expected to interact at home and in public, how to interpret body language and nonverbal cues, even what's considered humorous and what's not. Memahami penyesuaian baru diawali dengan bagaimanakah orang diharapkan untuk berinteraksi di rumah dan di tempat umum, bagaimana menafsirkan bahasa tubuh dan isyarat nonverbal, bahkan apa yang dianggap lucu dan apa yang tidak. Mungkin kadang-kadang kita merasa bingung dengan pola budaya yang belum dikenal, menyesuaikan dengan semua petunjuk lingkungan baru, baik yang terlihat jelas maupun tidak. Kita akan meninggalkan dengan perasaan yang tidak pasti, seperti frustasi dan cemas. Expressing such stress is a normal part of the cultural adjustment process, which is every study abroad student goes through to some extent. The best strategy is to mengalami tekanan semacam itu merupakan bagian yang normal dari proses penyesuaian budaya yang setiap siswa luar negeri menjalaninya hingga taraf tertentu. Strategi terbaiknya adalah sebagai berikut. 1. Belajarlah pada diri sendiri tentang budaya yang akan kita kunjungi sebelum keberangkatan untuk meminimalkan hal-hal yang mengejutkan. 2. Pelajarilah dan kenali dalam penyesuaian baru. 3. Berlatihlah dengan metode yang sehat untuk mengolah pengalaman-pengalaman baru kita. Cross-cultural adjustment circle. Proses penyesuaian pribadi akan bervariasi sesuai dengan pengetahuan latar belakang kita tentang budaya atau tuan rumah tempat yang akan kita kunjungi, lamanya program, tingkat memahami, dan pengalaman kita sendiri. Setiap tahapan dalam proses ditandai oleh gejala atau tanda dan perilaku dari luar dan dalam. Banyak orang menggambarkan proses penyesuaian budaya sebagai serangkaian pasang surut. 1. Masa honeymoon. Suatu tahapan di mana kita akan merasa bahagia setibanya datang di negara yang baru, apalagi yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. 2. Culture shock. Dianggap sebagai hal yang wajar bagi sebagian besar pendatang baru.
Namun, hal tersebut jangan dianggap remeh, karena dapat memicu timbulnya depresi yang akut. Kultur shock sangat berkaitan dengan keadaan di mana ada kekhawatiran dan kesedihan yang berlebih, dan dialami oleh orang-orang yang menempati wilayah baru dan asing. Tiga, initial adjustment. Everyday activities such hosting and going to school are not longer major problems, although you may not yet be perfectly fluent in language spoken. Basic ideas and feeling in the second language can be expressed. Penyesuaian awal. Mereka merasa nyaman dengan transportasi lokal, komunikasi, dan kebiasaan awal. Hal-hal yang baru menjadi lebih umum dan banyak daripada awalnya membingungkan. Perbedaan mulai masuk akal. Periode ini dapat berlangsung lama ketika mereka mulai menyeimbangkan negatif dan positif dalam budaya baru. 4. Mental isolation. Keterasingan mental merasa telah jauh dari keluarga dan teman-teman untuk waktu yang lama, sehingga merasa kesepian. Banyak yang masih belum bisa mengutarakan perasaannya dengan baik dalam bahasa asal negara mereka, sehingga mereka frustasi dan menyebabkan hilangnya kepercayaan diri untuk beberapa individu pada tahap ini. 5. Acceptance and integration. Penerimaan dan integrasi. Kita telah menetapkan rutinitas, misalnya pekerjaan, sekolah, kehidupan sosial. Kita telah menerima kebiasaan-kebiasaan makanan dan karakteristik orang-orang dalam budaya baru. Kita telah merasa nyaman dengan teman-teman, kenalan, dan bahasa negara. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.